Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Laili Wijaya akan memaparkan rencana aksi sebagai bagian dari tugas dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon tahun 2023. Saya adalah salah satu guru yang saat ini mengajar di SD Negeri 1 Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dan sebagai guru kelas di kelas 3. Berikut adalah biodata saya. Tempat lahir Cilacap 17 Agustus 1983. Alamat saat ini Jalan Johar nomor 19, Blok Pasar Lama, RT 7 RW 2, Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Email yang bisa dituju liwijaya@gmail.com. Atau Bapak Ibu Guru hebat sekalian bisa mengontak saya pada nomor 081664223. Berikut adalah visi dan misi SD Negeri 1 Purbawinangun. Saya akan menjelaskan latar belakang dari rencana aksi perubahan yang saya buat. Seiring dengan perkembangan zaman, ada banyak hal yang terjadi dalam proses pendidikan di tingkat sekolah dasar, khususnya di SD Negeri 1 Purbawinangun, di mana pada tingkat sekolah dasar yang saya tempati ini ditemukan isu atau masalah yang saya ambil, yaitu 1. Semakin berkurangnya rasa empati sehingga memicu terjadinya perundungan yang dilakukan oleh peserta didik, baik secara verbal maupun non-verbal. Ini juga berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia yang dihimpun dari Republika. Ternyata terdapat 16 kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah pada periode Januari hingga Agustus 2023 dengan proporsi 25% dari total kasus itu. Yang paling banyak ternyata terjadi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kasus yang kedua, kurangnya sikap disiplin peserta didik dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kebersihan kelas. Ini juga sejalan dengan ternyata data riset Kementerian Kesehatan diketahui hanya 20% dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman saya selama 10 tahun kurang lebih menjadi guru, setiap tahunnya tuh hanya kurang dari 15% yang memiliki nilai yang cukup baik dalam mata pelajaran matematika. Kenapa? Ternyata banyak siswa yang merasa bahwa matematika adalah musuh untuk peserta didik. Kekurangan itu adalah karena kurang terampilnya mereka dalam operasi hitung dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, di SD Negeri 1 Purbawinangun, keterampilan berhitung juga masih sangat rendah. Kasus yang keempat, survei yang dilakukan oleh PISA yang dirilis oleh OECD pada tahun 2019, di Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Dan ternyata kurangnya minat baca siswa juga sangat berpengaruh pada keterampilan dalam menganalisa suatu permasalahan dan keterampilan juga dalam berbicara atau menyampaikan suatu pendapat. Dari latar belakang tersebut, kemudian saya merincikan tujuan dari permasalahan. Yang pertama yaitu menjadikan siswa berkarakter dan memiliki rasa empati yang tinggi sehingga menjauhkan dari perundungan. Yang kedua, meningkatkan sikap disiplin peserta didik dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kebersihan kelas. Yang ketiga, menjadikan siswa yang terampil dalam berhitung baik dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk bilangan di bawah 100. Yang keempat, meningkatkan minat baca siswa sehingga akan sangat mempengaruhi keterampilan dalam menganalisa suatu permasalahan dan keterampilan dalam berbicara dan atau menyampaikan pendapat. Sasaran program kerja yang ingin dicapai berdasarkan tujuan permasalahan tersebut yaitu pertama, pada program pembinaan sosial
yaitu menjadikan peserta didik berkarakter dan memiliki rasa empati yang tinggi, sehingga menjauhkan dari perundungan. Program yang kedua adalah program kesehatan dan kebersihan, yaitu meningkatkan sikap disiplin peserta didik dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kebersihan kelas. Program yang ketiga adalah program pemantauan proses pembelajaran, yaitu menjadikan siswa yang terampil berhitung, baik dalam penjumlahan, pengurangan perkalian, dan pembagian untuk bilangan di bawah 100. Yang keempat, programnya adalah peningkatan keterampilan membaca dan menulis, yaitu meningkatkan minat baca siswa, sehingga akan sangat mempengaruhi keterampilan dalam menganalisa suatu permasalahan dan keterampilan dalam berbicara dan atau menyampaikan suatu pendapat. Sasaran program kerja yang ingin dicapai berdasarkan tujuan permasalahan tersebut yaitu: pertama, pada program pembinaan sosial, yaitu menjadikan peserta didik berkarakter dan memiliki rasa empati yang tinggi, sehingga menjauhkan dari perundungan. Program yang kedua adalah program kesehatan dan kebersihan, yaitu meningkatkan sikap disiplin peserta didik dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kebersihan kelas. Program yang ketiga adalah program pemantauan proses pembelajaran, yaitu menjadikan siswa yang terampil berhitung, baik dalam penjumlahan, pengurangan perkalian, dan pembagian untuk bilangan di bawah 100. Yang keempat, programnya adalah peningkatan keterampilan membaca dan menulis, yaitu meningkatkan minat baca siswa, sehingga akan sangat mempengaruhi keterampilan dalam menganalisa suatu permasalahan dan keterampilan dalam berbicara dan atau menyampaikan suatu pendapat. Berikut akan saya paparkan strategi penerapan sasaran program. Program yang pertama adalah peserta didik berkarakter, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan karakter serta memupuk rasa empati yang tinggi dan melakukan pencegahan bullying. Salah satunya adalah dengan cara diskusi tentang nilai-nilai moral, dan bisa juga dengan proyek kolaboratif yang dilaksanakan oleh peserta didik. Program yang kedua adalah program sekolah sehat, menciptakan lingkungan yang sehat, salah satunya dengan kompetisi kelas kinclong. Setiap bulannya akan dipilih satu kelompok yang akan menjadi kelompok terdisiplin dalam melaksanakan tugas piket. Program yang ketiga adalah budaya numerasi, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berhitung, baik dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan permainan yang menyenangkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan kartu matematika, dan ini biasa dilakukan sebagai pembiasaan sebelum pulang sekolah. Program yang keempat adalah budaya literasi. Di kelas, kami menyediakan buku fiksi di pojok baca, dan setiap hari sebelum pembelajaran akan ada satu peserta didik yang akan bercerita di depan tentang buku fiksi yang telah dia baca pada hari sebelumnya. Berikut adalah pelaksana dan waktu perwujudan program. Untuk program yang pertama, peserta didik berkarakter dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dengan kolaborasi. Waktunya dimulai pada bulan Desember 2023 hingga Juli 2027. Untuk sekolah sehat, pelaksananya dengan peserta didik dengan programnya kelas kinclong. Waktu pelaksanaannya dimulai pada bulan Desember 2023 hingga Juli 2027. Untuk budaya numerasi dan literasi dilaksanakan oleh peserta didik dimulai pada awal semester pada Januari 2024 hingga Juli 2027. Berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan merencanakan aksi perubahan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, diharapkan bahwa perilaku dan empati peserta didik akan lebih baik. Yang kedua, diharapkan bahwa kesadaran akan pentingnya kebersihan di sekolah dapat meningkat. Yang ketiga, diharapkan bahwa keterampilan dalam konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan di bawah 100 dapat meningkat di kelas 3. Diharapkan juga bahwa dengan menceritakan dan atau mendengarkan dongeng, kemampuan literasi peserta didik akan meningkat. Saran yang bisa saya berikan
yaitu bagi kepala sekolah diharapkan untuk selalu melaksanakan bimbingan dan arahan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan bekerja dengan maksimal. Yang kedua, bagi sesama pendidik, tentunya kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing, serta dapat bekerja sama dan bersinergi dalam mewujudkan program sekolah yang selaras dan berkesinambungan. Tentunya bagi para peserta didik, kedepannya dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, serta kesadaran dalam menjaga kebersihan sekolah, khususnya di dalam kelas. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru hebat. Dan silahkan meninggalkan komentar yang dapat membangun sehingga rencana aksi saya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.